Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-12. Yang mana di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai ancaman sistem keamanan komputer. Sebelum lanjut ke materi, di sini kita harus memahami apa yang disebut keamanan komputer. Nah, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan computer security atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security. Nah, jadi keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, informasi sendiri dia memiliki arti non fisik gitu. Jadi tidak bisa disentuh gitu. Nah, sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Nah, untuk penerapan komputer security dalam kegiatan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh yang tidak berwenang. Nah, keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknik, manajerial, legalitas, atau politis. Nah, di sini kita akan membahas dua hal yang penting, yaitu ancaman atau treatment ya, kelemahan sistem atau vulnerability gitu. Jadi keamanan komputer itu membersihkan persyaratan terhadap komputer yang berbeda dari kebanyakan persyaratan. Nah, karena seringkali berbentuk pembatasan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan komputer. Nah, ini membuat keamanan komputer menjadi lebih menantang karena sudah cukup sulit untuk membuat komputer melakukan segala apa yang sudah dirancang. Nah, persyaratan negatif juga untuk dipenuhi dan membutuhkan penguji mendalam untuk memverifikasi. Nah, keamanan komputer atau computer security merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi. Jadi keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Nah, untuk pengertian komputer ini beragam gitu ya. Jadi sebagai contoh dapat kita lihat beberapa definisi keamanan komputer. Jadi menurut para ahli, misalkan menurut John Howard dalam bukunya Analysis of Security Incident of Internet, jadi menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Atau menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenal dalam sistem komputer. Nah, tujuan keamanan komputer menurut Swafford, ahli komputer security, jadi komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan diharapkan gitu. Jadi kalau perangkat lunaknya bekerja sesuai yang diharapkan, nah itu berarti sudah termasuk aman. Nah, jadi keamanan komputer itu memiliki 5 tujuan. Nah, pertama ada availability, integrity, control,
audit, dan confidentiality. Nah, adapun tujuan keamanan komputer dalam Kasipo, jadi pertama perusahaan, jadi berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Jadi melindungi data dari kejahatan, dari pencurian segala macam gitu ya. Itu dilindungi perusahaan. Nah, kemudian ketersediaan. Nah, tujuan SIPO adalah menyediakan data, dan SIPO itu sistem informasi dalam informasi ya. Menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakan informasi tersebut. Nah, kemudian integritas. Nah, semua subsistem SIPO harus menyediakan gambaran akurat sistem fisik yang diwakilinya. Gitu. Nah, ada beberapa contoh dalam keamanan komputer, antara lain ada firewall. Nah, firewall itu mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Atau firewall itu kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Nah, biasanya ditempatkan di antara internal pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya. Nah, seperti internet. Nah, meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian dari jaringan perusahaan dari sisi jaringan gitu. Nah, kemudian ada lagi software antivirus dan anti spyware untuk keamanan komputer. Nah, paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan anti malware. Nah, untuk setiap komputer perangkat lunak antivirus akan mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware. Nah, termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Nah, namun sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware ya diketahui kapan perangkat lunak itu ditulis. Itu. Jadi supaya tetap efektif. Jadi perangkat lunak antivirus harus terus diperbaharui, gitu, harus terus diupdate. Jadi mesti begitu, tidak selalu efektif karena beberapa malware bisa menghindari deteksi antivirus. Nah, berdasarkan level gitu. Jadi metode pengamanan komputer itu dibedakan berdasarkan level keamanan. Nah, disusun seperti piramida gitu ya. Nah, kalau keamanan level 0 jadi merupakan keamanan fisik atau physical security. Nah, ini atau keamanan tingkat awal. Jadi apabila keamanan fisik sudah terjaga, maka keamanan di dalam komputer juga akan terjaga gitu. Itu keamanan fisik. Nah, kemudian ada keamanan level 1. Nah, terdiri dari database security, data security, device security. Pertama dari pembuatan database dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah dilakukan keamanannya. Nah, selanjutnya memperhatikan data security, yaitu pendesainan database. Nah, karena pendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database. Nah, terakhir adalah device security, yaitu adalah yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. Itu untuk keamanan level 1. Nah, kemudian ada keamanan level 2, yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Nah, keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1 gitu. Nah, kemudian ya kalau yang keempat, keamanan level 3 merupakan informasi security, informasi seperti sandi. Jadi sandi yang dikirim kepada teman atau file-file yang penting. Nah, karena takut adanya orang yang tidak sah mengetahui informasi tersebut. Itu sandi ya, untuk sandi level 4. Nah, kemudian ada yang level 5.
Tadi level 3. Nah, yang kelima ada keamanan level 4. Nah, keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Apabila ada satu keamanan itu tidak terpenuhi, maka keamanan level 4 juga tidak terpenuhi. Gitu. Nah, di sini untuk ancaman keamanan komputer, ancaman itu pertama ada virus, internet worm, spam, trojan horse, spyware, ada bom, trapdoors atau backdoor, kemudian order will delay. Nah, dari pertama virus. Jadi prinsip virus itu adalah suatu program yang dapat berkembang menggandakan dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau misalkan satu komputer udah terdeteksi, misalkan udah masuk, udah, jadi dia akan berkembang. Gitu. Jadi virus itu akan menghancurkan sistem. Gitu kan. Ya seperti sekarang aja kan, sekarang lagi ada virus COVID-19 gitu ya. Nah, jadi kalau udah masuk ke tubuh, nah, badan kita bisa sakit, bisa menyebabkan kematian, bisa merusak jaringan dari tubuh kita gitu. Nah, sama virus juga itu. Jadi dia ketika masuk akan berkembang gitu. Tapi kalau tidak masuk ke sistem, ke komputer, dia akan mati sendiri gitu. Tidak akan berkembang. Nah, kemudian yang kedua melalui mekanisme pengganaan diri. Mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis kemanusiaan seperti menampilkan suatu pesan tertentu. Jadi merusak file sistem, mencuri data hingga mengendalikan komputer pengguna. Nah, jadi virus itu ya dalam komputer bisa mengancam sistem gitu ya, bisa merusak, bisa mengambil data, mencuri gitu. Atau komputer dikendalikan oleh orang gitu, orang lain yang mengendalikan. Nah, kemudian virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file dokumen, dan file program aplikasi. Nah, pokoknya virus itu kalau udah masuk ke komputer, mau ke email, mau ke software, ya udah langsung akan cepat merusak. Itu akan cepat langsung. Nah, kemudian bergantung pada program yang lain. Nah, jadi virus juga akan bergantung ke program yang lain. Jadi maksudnya program yang lain itu merusaknya akan cepat kalau tidak ada antivirus. Gitu. Akan cepat rusak kalau misalkan akan cepat berkembang kalau ada misalkan program yang membantu gitu, mempermudah. Misalkan gini, kalau di tubuh kita ada yang misalkan terkena COVID, nah akan cepat membunuh kita kalau kita memiliki penyakit bawaan gitu. Nah, sama antivirus di komputer juga akan cepat merusak virus kalau ada program yang mendukung untuk merusak itu. Nah, biasanya virus itu dalam lingkungan satu sistem operasi. Walaupun ada yang beda sistem operasi. Nah, jadi biasanya misalkan ada virus yang menyerang OS Windows. Itu. Jadi yang lain nggak kena. Gitu. Ada yang menyerang OS misalkan iOS, nah yang lain tidak terkena gitu. Nah, kemudian menginfeksi memori dan media penyimpanan. Nah, berarti ketika misalkan gini ya, biasanya virus itu rentan itu ketika kita kalau komputer yang pribadi ya seringnya misalkan menggunakan flash disk. Nah, jadi flash disk itu ketika dicolok melalui USB
Nah, kalau udah ada virus, terus udah terdetek sama antivirus, masuk udah jebol gitu. Nanti dia akan merusak memori. Jadi memori itu, kerja komputer itu akan lambat, akan berat. Misalkan membuka aplikasi itu lama gitu, berat. Atau merusak media penyimpanan. Jadi misalkan harddisknya error gitu, tidak bisa menyimpan, atau datanya korup gitu ya. Nah, kemudian ada email virus. Nah, jadi tipe yang disimpan di attachment email. Tipe yang disimpan di attachment email, nah itu bisa mengandung virus. Jadi misalkan gini. Jadi kita dapat kiriman email, misalkan berbentuk doc atau bentuk Excel. Nah, misalkan komputer yang mengirim itu dia ada virus. Nah, bisa jadi kita ketika membuka file tersebut bisa terkena virus juga itu. Nah, kemudian program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Nah, berarti ini emang emailnya virusnya disengaja untuk menyerang email gitu. Nah, jadi nanti si virus ini akan menyebabkan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email lain gitu. Misalkan dikirim virus, nah supaya dia itu ketika ngirim email itu akan mengirim karbon kopinya ke yang pengirim virus gitu. Nah, jadi secara umum akan mengirim email memenuhi traffic jaringan, jadi membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server email. Nah, atau kalau email di dalam virus itu jadi ibaratnya seolah-olah mail bomb ya, biasanya disebut mail bomb. Jadi seolah-olah email itu penuh gitu, banyak email padahal sampai jutaan gitu ya, padahal tidak ada yang mengirim. Nah, itu misalkan bisa disebut dengan email virus gitu. Nah, selanjutnya ada internet worm. Nah, worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Nah, jadi dia akan mengcopy gitu. Jadi umumnya dia akan menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita membuat suatu program gitu ya. Nah, misalkan ada titik aja, nah itu bisa dijadikan lubang sebagai untuk masuk virus. Itu sama di OS juga. Nah, kalau virus sudah tahu lubang masuknya, udah kena. Nah, jadi worm itu mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu. Nah, jadi dia ngirim data terus itu tanpa yang memiliki komputer itu tidak tahu kalau komputernya itu mengirim data gitu ke orang lain. Nah, kemudian efeknya membuat traffic jaringan penuh, memperlambat koneksi jaringan, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Gitu. Jadi akibatnya traffic jaringan padat, komputernya hang gitu. Ibaratnya mau membuka aplikasi aja bisa sampai 5 menit gitu ya. Berarti kalau udah seperti itu, berarti udah terkena dengan virus, cepat diinstal ulang gitu. Nah, kemudian memperbanyak dirinya dengan cara mengcopy dirinya dari satu komputer ke komputer lainnya gitu. Kemudian menggunakan jaringan. Nah, biasanya kan kalau orang mencuri itu menggunakan virus, menyerang, berarti dia akan menggunakan jaringan. Nah, ini kalau internet worm tidak menyerang program atau tidak merubah program, tidak merusak data, tetapi berbahaya.
Nah, berbahayanya itu karena dia akan mengirim data ke orang lain gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada spam. Nah, kalau spam itu adalah jenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Nah, para spammer dapat mengirim juta email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Nah, biasanya kita kalau buka email atau kita memiliki email, biasanya kalau dibuka spam itu pasti di situ banyak promosi-promosi gitu ya. Promosi-promosi misalkan kalau kita mengirim email ke banyak orang gitu secara langsung, ya biasanya itu masuk ke spam gitu, dianggapnya spam gitu. Nah, biasanya efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus gitu, worm atau trojan gitu. Jadi dengan adanya spam, ya kalau udah banyak udah hapus lah spam. Kalau dibiarin terus menerus ya khawatir membawa virus. Ya kalau memang tidak membutuhkan ya kita blok aja. Misalkan ada berbagai situs yang mengirim ke email, ya kamu blok, kita blok gitu supaya tidak mengirim lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ada spyware. Nah, spyware itu adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu. Nah, adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware itu berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data. Nah, jadi data yang dicuri itu bisa diambil untuk dikirim ke cracker atau hacker ya. Nah, jadi efek spyware itu mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Jadi dengan adanya spyware, nah jadi kinerja komputer itu pasti lambat. Itu pasti berkurang. Nah, kemudian Trojan horse gitu ya, Trojan horse. Biasanya disebut kuda itu ya, horse kuda. Ini Trojan horse itu suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Nah, umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software update atau program. Jadi Trojan horse biasanya orang nggak tahu, oh itu ternyata ada Trojan gitu. Nah, biasanya kalau makanya ketika kita mendownload aplikasi ya kita harus teliti dulu, harus lihat dulu, jangan asal download gitu, sumbernya dari mana gitu. Jangan sampai kita mendownload software dan mendownload apapun dari sumber yang tidak jelas gitu ya, khawatirnya membahayakan. Nah, efeknya ini akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi komputer. Jadi komputer akan hang. Nah, di sini untuk program Trojan horse yang cerdik, jadi tidak meninggalkan jejak kehadirannya. Jadi orang tidak akan tahu kalau ternyata di situ ada Trojan horse. Jadi antivirus tidak bisa mendetek gitu. Nah, jadi nanti Trojan horse itu akan kalau udah menemukan apa yang dicari gitu, cracker tuh udah menemukan yang dia cari, nah dia akan menghancurkan diri sendiri, jadi kan mati sebelum kedetek. Nah, yang selanjutnya ada bom. Nah, bom itu seperti Trojan horse, jadi sering digabung dengan virus, worm dan program yang menyerang sistem. Nah, kemudian kalau bom itu bekerja berdasarkan tanggal, jam atau kondisi tertentu. Nah, di sini ada dua macam bom, ada time dan logic. Ini bekerja berdasarkan waktu tertentu disebut dengan bom. Bom itu waktu yang bekerja berdasarkan kejadian kondisi disebut logic bomb. Jadi ada dua yang berdasarkan waktu berarti disebut dengan time bomb.
Nah, kalau bekerja berdasarkan kejadian, itu kondisi tertentu disebut logic bomb. Nah, kemudian ada order with life. Nah, di sini ada pertama ada bakteri. Suatu program yang tidak melakukan apapun, tetapi memperbanyak dirinya sendiri. Biasanya berlokasi di memori, disket, atau media penyimpanan lainnya. Jadi dia ya tetap nantinya akan merusak juga. Bakteri tersebut akan menghambat pergerakan atau komputer akan lambat. Nah, kemudian ada rabbit. Nah, nama lain dari program yang produksi dengan cepat gitu. Kemudian bakteri itu ada Krebs. Jadi program yang menyerang, mengganggu tampilan data di layar monitor. Nah, kemudian ada lagi creepers. Nah, di sini suatu program worms yang menyebar dari terminal ke terminal lainnya jadi di jaringan Ethernet di tahun 70-an, jadi akan menampilkan pesan I am the creeper, catch me if you can, sampai nanti program dibasmi oleh the reaper. Nah, kalau dulu kan ada tuh kadang-kadang komputer muncul tulisan I love you. Nah, kalau diklik itu virus gitu. Nah, kemudian ada malicious, hint for protection against malicious code. Nah, di sini usahakan kita untuk menginstal software yang asli gitu. Ya, biar berkah hidup ya gunakanlah yang asli. Jangan yang bajakan. Nah, kemudian jangan dulu pergunakan software yang kita pesan bila kemasannya terbuka gitu. Kalau segelnya terbuka jangan dulu gitu, khawatir ya udah ada orang yang merubah isinya. Nah, kemudian install komputer yang software yang dibutuhkan saja. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak usah diinstal. Kenapa tidak diinstal? Ya pertama bisa membahayakan gitu, bisa menghabiskan memori juga. Ya kalau memang tidak perlu ya tidak usah. Nah, kemudian jangan menjadi pencoba pertama suatu program, terutama software public domain. Jadi misalkan kalau ada yang software yang baru dibuat gitu kan, biasanya ada perusahaan yang menguji softwarenya itu langsung dikirim ke user pengguna supaya digunakan, dicek. Kalau bagus dia melaporkan, misalkan kalau ada trouble ditanya apa keluhannya, apa masalahnya. Kalau ada program-program seperti itu hindari dulu gitu. Jadi kalau program yang belum bagus tuh belum selesai gitu ya, belum tuntas, jangan mau. Apalagi kalau kita mengirimkan data-data yang rahasia gitu, itu sebisa mungkin dihindari gitu. Nah, bila terpaksa jadi periksa program ini dengan serum atau antivirus. Nah, jadi misalkan ketika mau download ya bisa cek dulu pakai antivirus apakah aman enggak gitu. Kalau aman baru pergunakan. Atau misalkan kita menggunakan flash disk, nah ketika dihubungkan jangan dibuka terlebih dahulu. Nah, dicek dulu pakai antivirus, di-scan dulu. Nah, kalau hasil scanannya bagus, bersih, berarti bisa dibuka gitu. Nah, kemudian kita backup datanya gitu. Kalau udah sekiranya data-data penting ya kita melakukan backup gitu, mempunyai backup. Nah, backup juga pastikan juga terhindar dari virus gitu. Nah, kemudian install juga antivirus dan selalu update. Nah, kemudian dalam antivirus usahakan
antivirusnya yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu lebih aman ketimbang yang free. Nah, kalau yang free itu terkadang jadi dari yang membuat antivirusnya juga dikirim virus juga, jadi supaya membeli lisensi gitu. Ya, pokoknya fiturnya lebih bagus yang berbayar. Nah, kemudian di sini ada software keamanan komputer. Komputer ada antivirus software, anti spam, firewall, backup resource. Nah, di sini untuk kebijakan sistem keamanan komputer untuk pengguna. Nah, pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Jadi kalau ragu-ragu misalkan sumbernya tidak jelas, kita jangan. Kemudian jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Itu. Jadi kalau misalkan aneh nih filenya itu meragukan, ya jangan dibuka. Nah, kemudian jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari iOS. Nah, misalkan kan game itu ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan. Nah, misalkan kita tidak bisa ngedownload di perusahaan yang aslinya. Nah, kemudian kita mencari di pihak ketiga. Nah, itu. Atau mencari di pihak kedua. Nah, itu yang kita berbahaya itu. Nah, kemudian kalau mendownload file yang dokumen, nah kita simpan file dokumennya itu dalam bentuk RTF. Jadi rich text format, jadi supaya aman. Nah, kemudian dalam mendownload, misalkan dapat kiriman email, ya kita harus select it. Itu. Jadi jangan sampai asal mendownload. Nah, jadi langkah-langkah apabila terinfeksi virus. Nah, di sini deteksi dan tentukan di mana kira-kira sumber virus, apakah di disket, jaringan email. Nah, kita harus bisa ngedetek, bisa menganalisa. Nah, berarti misalkan awal mulanya ini dari mana gitu, apakah dari flash disk, dari email gitu. Nah, berarti ini yang harus dibersihkan. Nah, misalkan kalau dari jaringan, berarti jaringannya dimatikan dulu, di disable terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa identifikasi jenis virusnya gitu, yang menyerangnya. Misalkan nanti hasilnya filenya ada yang korup, ada yang data hilang gitu, atau misalkan ada macam-macam tulisan yang gak jelas gitu. Nah, kemudian scan dengan antivirus itu yang sudah digunakan ya. Nah, di scan terlebih dahulu itu ya. Nah, tentunya kalau memilih antivirus ya disesuaikan dengan besar memori kita gitu. Jangan sampai menginstal antivirus yang berat juga. Cari antivirus yang ringan gitu. Kalau yang berat ya otomatis akan mengganggu kinerja dari komputer. Nah, kalau umpama telah di-scan, nah tentunya kan ditemukan antivirusnya gitu ya. Kalau ditemukan ya langsung dihapus. Nah, misalkan sudah semua upaya dilakukan, di scan virus segala macam, kalau masih tidak hilang aja ya berarti langkah terakhir di format gitu, atau diinstal ulang Windowsnya gitu, dihapus itu, di format, diinstal ulang. Nah, di sini ada beberapa antivirus yang bisa digunakan. Ini tentunya itu tergantung dari kepercayaan sih. Di sini ya ada yang bisa APG,
Kaspersky, Avira, Norton gitu ya. Nah, tapi kamu lihat dulu nih, ada beberapa antivirus ini tidak bisa digunakan di komputer yang spek rendah itu. Misalkan seperti Kaspersky, nah itu berat. Jadi kalau misalkan komputer kita memorinya kecil, tentunya ya akan susah berjalannya gitu. Nah, misalkan bisa diaktifkan seal atau auto scan email antivirus gitu, atau misalkan otomatis, jadi ketika ada virus ngedetek gitu, atau bisa diaktifkan auto update setiap saat via jalur internet gitu, jadi update otomatis. Nah, kemudian secara periodik aktifkan scan komputer terhadap potensi virus, jadi tetap antivirusnya diaktifkan gitu. Nah, biasanya sih kalau gak mau ngaktifin, biasanya kita kalau menggunakan software bajakan tuh biasanya nggak dimatikan tuh antivirusnya, biar cracknya nggak kehapus gitu. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita juga terhindar dari virus itu, virus COVID-19 yang sedang mewabah ya. Mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan terus gitu, bisa bertemu kembali di semester berikutnya gitu, atau bisa ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum.